Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khumairo dengan NIM 1962011205. Saya dari kelas akuntansi 6 Shift 3, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keempat dari mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Aryek Sandi MAKT. Berikut ini penjelasan materi dari saya. Baik, di slide pertama itu ada uji normalitas dan asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara. Selanjutnya di slide kedua itu ada analisis grafik histogram, membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekat distribusi normal. Namun hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat normal probabilitas plot atau p-plot, membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Yang pertama itu ada jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Lalu yang kedua itu jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pada distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Lalu di slide selanjutnya bisa dilihat di sini ada hasil dari output SPSS. Di sini terdapat histogramnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu penjelasannya itu grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng atau skewness ke kiri dan tidak normal. Grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Lalu berikutnya itu ada analisis statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai Z statistik untuk skewness bisa dilihat pada slide ini. Lalu penjelasannya itu di mana N jumlah sampel, jika nilai Z hitung lebih dari Z table, maka distribusi tidak normal. Nilai Z hitung lebih dari 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikan 0,01 dan pada tingkat signifikan 0,05 nilai Z table sama dengan 1,96. Di slide selanjutnya ada tabel dari deskriptif statistik, bisa dilihat sendiri. Lalu ada nilai skewness dan kurtosis dapat dihitung sebagai berikut. Di sini ada cara perhitungannya juga, ada tabelnya juga, bisa dilihat. Lalu di slide selanjutnya itu ada penjelasannya. Hasil Z skewness dan Z kurtosis jauh di atas nilai tabel, disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal konsisten dengan uji grafik. Uji statistik lain adalah statistik non-parametrik Kolmogorov, Smirnov atau KS. Uji KS membuat hipotesis H0 itu data residual berdistribusi normal, lalu HA itu data residual tidak berdistribusi normal. Lalu di slide selanjutnya ada tabel itu besarnya nilai Kolmogorov, Smirnov adalah 1,861 dan signifikan pada 0,002, berarti H0 ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Cara deteksinya itu yang pertama, jika signifikan Kolmogorov Smirnov test lebih besar dari 0,05 maka residual data terdistribusi normal. Lalu yang kedua itu sebaliknya, jika signifikansi Kolmogorov Smirnov test lebih kecil dari 0,05 maka residual data tidak terdistribusi normal.
Yang kedua itu ada multikolinearitas, menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Lalu di sini ada cara deteksinya. Yang pertama itu nilai R2 dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang kedua itu ada menganalisis metrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi atau umumnya di atas 0,90, maka indikasi adanya multikolinearitas. Lalu yang ketiga itu multikolinearitas dapat juga dilihat dari yang pertama itu nilai tolerance, yang kedua itu ada variance inflation faktor atau VIF. Jika nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas asumsi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara mendeteksinya itu yang pertama ada uji Durbin-Watson test. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada autokorelasi atau R sama dengan 0. Itu ada autokorelasi atau R tidak sama dengan 0. Di slide selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi. Di tabel hipotesis 0 itu ada autokorelasi positif, keputusan ditolak jika 0 kurang dari D kurang dari DL. Lalu yang kedua itu tidak ada autokorelasi positif, keputusan no decision jika DL kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan U. Lalu yang ketiga itu ada autokorelasi negatif, keputusan itu ditolak jika 4 minus DL kurang dari D kurang dari 4. Lalu tidak ada autokorelasi negatif, keputusan no decision jika 4 minus DU kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 4 minus DL. Lalu selanjutnya itu tidak ada autokorelasi positif, keputusan itu tidak ditolak jika DU kurang dari D kurang dari 4 minus DU. Di slide selanjutnya ada hasil output SPSS model summary. Bisa dilihat sendiri di slide ini. Penjelasannya itu yang A predictors atau constant, saving, size, wealth, dan earth. Terus yang B itu dependent variable income. Nilai DW sebesar 2,061. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 5%. Jika sampel 100 N dan jumlah variabel independen 4 atau K sama dengan 4, maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut. Baik, di sini ada tabelnya, bisa dilihat sendiri. Lalu penjelasannya itu oleh karena nilai DW 2,061 lebih besar dari batas atas DU 1,76 dan kurang dari 4 minus 1,76 atau 4 minus DU, maka dapat disimpulkan tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Bisa dilihat dari tabel keputusan, atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Di slide berikutnya ada rantes. Rantes itu bagian dari statistik non-parametrik, dapat digunakan menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual adalah acak atau random. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis.
Di sini ada H0 residual random atau acak, ada HA residual tidak random. Cara deteksi jika sig lebih dari 0,05 maka regresi tidak mengandung autokorelasi. Lalu di samping ini ada tabel unstandardized residual, bisa kalian lihat sendiri. Lalu ada median. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai tes adalah minus 0,01299 dengan probabilitas 0,00 signifikan pada 0,05, yang berarti hipotesis 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Di slide selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara deteksinya itu yang pertama, jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua itu, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di slide terakhir itu ada uji Gretzer dan uji White EVU. Uji Gretzer itu caranya adalah dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen menurut Gujarati tahun 2003. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sekian penyampaian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.